Selamat pagi, siang, sore, dan malam, para kesatria penanggulangan bencana di sini, di sana, dan dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Pernah nggak sih lagi suntuk mikirin kerjaan di lapangan? Dapat wejangan dari Mbak Einstein. Saya sih nggak langsung di SMS ya, tapi kutipannya ini ngena banget. No problem can be solved from the same level of consciousness that created it. Intinya nih, kalau mau beresin masalah, cara mikir kita harus naik level dari cara mikir yang bikin masalah itu ada. Agak filosofis ya, tapi relevan banget buat kita loh. Saat kita turun mendampingi Pemda di lokasi bencana, kita sebagai TRC, baik di level pusat, provinsi maupun kabupaten kota, harus punya level kesadaran lebih tinggi. Maksudnya, ya kita harus siap dengan skill, knowledge, sama prinsip atau SKP yang lagi matang gitu. Biar kita jadi bagian dari solusi, bukan malah nambah pusing Pemda. Nah, melanjutkan obrolan kita sebelumnya soal TRC, kali ini kita mau kupas lebih dalam lagi nih soal SKP darurat bencana. Fokusnya kita geser dikit. Dari sekedar tahu tugas TRC, sekarang kita masuk ke jantungnya respons. Gimana sih proses penetapan status keadaan darurat itu? Terus gimana mengaktifasi posko yang efektif? Dan yang paling penting, gimana memastikan pelayanan dasar buat korban bencana itu beneran jalan sesuai standar? Kita udah kumpulin nih beberapa sumber kunci. Ada kurikulum kaji cepat dari Pusdiklat PB BNPB 2023, peraturan-peraturan terkait, terus ada materi dari para suhu dan praktisi PB. Plus, nah ini dia yang seru, cerita best practice dan lesson learn langsung dari Anda para kesatria di lapangan. Kalau ada yang penasaran sama materi detailnya, colek aja di kolom komentar, tim kami siap bantu kok. Oke? Siap ya? Mari kita bedah bareng serius tapi woles soal SKP krusial ini. Status darurat, aktivasi posko, dan standar pelayanan korban. Betul sekali. Memahami teori dan standar itu ya penting. Tapi menerapkannya di tengah situasi darurat yang, jujur aja, seringkali kaos, itu seni tersendiri. Standar dan prinsip ini ibarat kompas moral dan teknis kita lah. Nah, menariknya, sebelum kita bicara apa layanannya, kita perlu pastikan dulu kerangka kerjanya benar. Penetapan status dan aktivasi posko itu bukan sekedar formalitas loh. Nah, itu dia. Kadang kan kita lihat di lapangan, ada yang ragu-ragu gitu menetapkan status darurat. Kenapa sih ini penting banget? Apa nggak bisa langsung gerak aja gitu? Bisa aja sih gerak, tapi tanpa penetapan status yang jelas oleh kepala daerah, ada beberapa konsekuensi serius. Pertama, soal legalitas penggunaan sumber daya. Anggaran darurat, pengerahan personil lintas sektor, bahkan permintaan bantuan ke level lebih tinggi atau pihak luar. Itu semua butuh dasar hukum yang kuat ya, status keadaan darurat itu. Kedua, soal kejelasan komando. Siapa yang pegang kendali? Siapa melapor ke siapa? Penetapan status ini biasanya diikuti dengan penunjukan komandan tanggap darurat dan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana atau SKPDB, atau ya yang sering kita kenal sebagai posko itu. Tanpa ini, koordinasi bisa ambyar. Semua gerak sendiri-sendiri. Nggak efisien, malah bisa tumbang tindih atau ada yang terlewat. Oke, jadi status darurat itu kayak kunci kontak ya, buat menyalakan mesin respons secara resmi dan terstruktur. Begitu mesin nyala, supirnya ya komandan itu, dan dashboard kontrolnya itu posko. Bener gitu nggak sih? Analogi yang bagus itu. Posko itu jadi pusat saraf operasinya. Disinilah informasi dikumpulkan, dianalisis, terus perencanaan dibuat, sumber daya dialokasikan, dan perintah operasi dikeluarkan. Mengaktifasi posko dengan benar artinya strukturnya jelas, mengacu pada prinsip ICS atau SKBDB, personilnya kompeten, alur komunikasinya lancar, ini krusial banget. Untuk memastikan bantuan sampai ke yang membutuhkan secara efektif dan tepat sasaran. Ini level kesadaran lebih tinggi yang tadi dibahas. Mengatasi kekacauan pakai struktur dan koordinasi. Paham. Jadi setelah status ditetapkan dan posko aktif berputar, barulah kita bisa fokus penuh ke apa yang harus dilakukan untuk korban, yaitu pemenuhan layanan dasar. Nah, ini sering jadi perdebatan juga kan ya, standar minimalnya kayak gimana sih? Untungnya ada panduan yang bisa jadi acuan. Salah satu yang paling dikenal di dunia kemanusiaan global itu Spear Handbook. Pasti udah pernah dengar kan? Tentu. Spear ini udah kayak kitab suci tidak resmi lah ya bagi pelaku kemanusiaan. Dimulai oleh gabungan NGO dan Gerakan Palang Merah Bulan Sabit Merah tahun 97. Tujuannya mulia, tingkatkan kualitas dan akuntabilitas bantuan. Yang penting dicatat, ini bukan aturan kaku, tapi kumpulan prinsip dan standar minimum yang disepakati global. Dan terus diperbarui berdasarkan pengalaman lapangan.
Udah ada versi bahasa Indonesianya juga, edisi 2018. Apa sih inti dari SPHERE ini yang wajib banget kita, para responder di Indonesia, pahami? Ada beberapa pilar utama. Pertama, piagam kemanusiaan. Ini keyakinan dasar bahwa setiap orang terdampak bencana itu berhak hidup bermartabat, dapat perlindungan dan bantuan. Hak atas standar hidup layak itu fundamental. Pangan, air, sandang, papan, kesehatan. Prinsipnya jelas, non-diskriminasi dan imparsialitas. Bantuan itu berdasarkan kebutuhan, bukan yang lain-lain. Kedua, prinsip perlindungan. Ini penting banget. Ada 4 poin kunci. 1. Jangan sampai aksi kita malah bikin celaka. Ya, do no harm. 2. Pastikan semua orang, terutama yang paling rentan, bisa mengakses bantuan. 3. Bantu pemulihan fisik dan psikologis. 4. Bantu mereka klaim haknya. Tanggung jawab utama tetap di negara. Kita sifatnya mendukung. Oke, jadi landasan moralnya kuat ya. Martabat dan perlindungan. Terus ada lagi? Ada standar kemanusiaan inti atau Core Humanitarian Standard CHS. Ini 9 komitmen buat organisasi kemanusiaan biar kerjanya lebih baik. Nggak perlu hafal semua sih, tapi beberapa yang krusial misalnya. Respons harus relevan dan tepat guna, komitmen 1 dan 2. Harus melibatkan dan komunikatif dengan masyarakat terdampak, komitmen 4. Terus harus ada mekanisme buat nampung keluhan, komitmen 5. Dan yang sangat penting terkait posko tadi, harus ada koordinasi yang efektif antar lembaga, komitmen 6. Intinya, CS ini janji kita untuk akuntabel dan terus belajar. Sip. Jadi ada piagam kemanusiaan, prinsip perlindungan, dan CAHS sebagai fondasinya. Nah, sekarang kita intip sedikit standar teknisnya yang sering jadi acuan di lapangan. Ambil contoh WASH, air, sanitasi, higien. SPHERE ngasih patokan kan, misalnya air bersih itu minimal berapa sih per orang per hari? Betul. SPHERE memberikan indikator minimum. Contohnya untuk air minum, masak, dan kebersihan pribadi di pusat penampungan sementara itu sekitar 15 liter per orang per hari. Tapi yang lebih penting dari angka itu adalah prinsipnya. Air harus aman, kualitasnya terjaga, terus cukup jumlahnya, dan mudah diakses. Soal sanitasi, misalnya jamban, bukan cuma ada, tapi harus cukup jumlahnya. Target awal mungkin 1 per 50 orang, lalu ditingkatkan jadi 1 per 20 orang. Harus higienis, aman, dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan juga. Ini penting untuk mencegah penyakit menular. Iya benar, jangan sampai niat nolong malah bikin wabah diare ya. Terus soal pangan dan gizi gimana? Prinsipnya sama, hak atas pangan yang cukup dan bergizi. Penilaiannya harus cepat dan komprehensif. Fokusnya bukan cuma bagi-bagi makanan, tapi ngatasi akar masalah malnutrisi, yang seringkali terkait penyakit dan praktik pemberian makan yang kurang tepat. Makanya ada perhatian khusus pada IECFI, pemberian makan bayi dan anak dalam kondisi darurat. Standar energi minimal, sekitar 2.100 kilokalori per orang hari itu, ya hanya acuan awal. Kebutuhan real harus dinilai lagi. Dan ada isu penting soal larangan promosi pengganti ASI di situasi darurat. Itu untuk melindungi praktik menyusui. Oke, lanjut ke hunian dan permukiman. Ini bukan cuma soal tenda aja kan ya? Jauh lebih dari itu. Ini soal memastikan orang punya tempat tinggal yang aman, terlindung dari cuaca, menjaga privasi, dan memungkinkan mereka hidup bermartabat. Ada standar luas minimum per orang, sekitar 3,5 meter persegi ruang tertutup. Tapi juga soal permukiman secara keseluruhan. Lokasi yang aman dari bahaya susulan, akses ke layanan dasar lain, pengelolaan sampah, bahkan isu kepemilikan lahan. Perlengkapan rumah tangga dasar, kayak selimut, alas tidur, alat masak, juga bagian dari standar ini. Terakhir nih, kesehatan. Apa prioritas utamanya menurut SPHERE? Mencegah kematian dan kesakitan yang sebenarnya bisa dihindari. Itu istilahnya excess mortality and morbidity. Indikatornya jelas, misalnya angka kematian kasar atau CMR itu harus ditekan di bawah 1 per 10.000 orang per hari. Layanan esensial harus tersedia, mulai dari penanganan penyakit menular, kesehatan ibu dan anak, kesespro, penanganan cedera, hingga dukungan kesehatan jiwa dan psikososial atau MHPS yang ini seringkali terlupakan, padahal krusial banget. Ketersediaan obat esensial dan keamanan petugas kesehatan juga jadi perhatian utama di SPHERE. Wow, komprehensif banget ya SPHERE ini. Rasanya kayak punya contekan global gitu ya, buat memastikan kita nggak asal-asalan dalam memberi bantuan. Tapi kan ini standar global,
Gimana nyambungnya sama aturan main di Indonesia? Apa Pemda kita punya panduan serupa? Nah, ini pertanyaan bagus. Disinilah kita perlu lihat kitab kedua yang relevan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimum atau SPM. Permendagri ini intinya mengatur jenis pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada warganya. Dan ini termasuk saat terjadi bencana. Jadi, kalau SPHERE itu best practice global, Permendagri SPM ini adalah kewajiban hukum Pemda di Indonesia. Jadi apa yang diatur di Permendagri SPM ini sejalan sama SPHERE? Misalnya soal WASH, pangan, hunian, kesehatan tadi. Sangat sejalan, meskipun format dan detailnya mungkin beda ya. Permendagri ini lebih fokus pada proses pemenuhan SPM oleh Pemda. Mulai dari pengumpulan data korban siapa, berapa jumlahnya, kebutuhannya apa, lalu menghitung kebutuhan sumber daya berapa petugas, berapa obat, berapa rumah yang perlu diperbaiki. Terus menyusun rencana, sampai melaksanakan dan melaporkannya. Contohnya nih, untuk kesehatan, ada kewajiban Pemda sediakan layanan dasar. Dan Permendagri ini nyediain formulir buat hitung kebutuhan SDM kesehatan, obat, alkes. Ini nyambung ke standar kesehatan SPHERE. Oke, terus? Untuk pekerjaan umum, ada SPM terkait air minum dan sanitasi layak. Ada formulir untuk mendata dan merencanakan pemenuhan akses air bersih dan pengelolaan air limbah domestik atau SPALD. Ini jelas lingkup WASH-FAIR. Untuk perumahan rakyat, ada SPM soal penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana. Pendataannya detail banget, butuh NIK, KK, tingkat kerusakan. Ada mekanisme perencanaan rehabilitasi atau relokasi. Ini sejalan sama standar hunian SPHERE. Wah, lengkap juga ya. Bahkan ada SPM Trantibumlinmas sub urusan bencana yang ngatur soal pendataan petugas, perhitungan kebutuhan logistik dasar darurat, dan pelaporan. Ini mendukung aspek koordinasi dan akuntabilitas yang ditekankan CHS. Dan SPM sosial yang fokus pada pendataan dan pelayanan kelompok rentan, disabilitas, anak, lansia, ini sejalan dengan prinsip perlindungan SPHERE. Wah, berarti klop dong ya. SPHERE kasih benchmark kualitas dan prinsipnya, Permendagri kasih kerangka kerja operasional buat Pemda nih, melaksanakannya. Jadi nggak ada alasan lagi dong Pemda nggak tahu harus ngapain atau standar minimalnya apa? Secara teori seharusnya begitu. Keduanya saling melengkapi sebetulnya. SPHERE mengingatkan kita pada hak korban dan prinsip kemanusiaan universal. Permendagri memberikan struktur dan kewajiban bagi Pemda untuk mewujudkannya dengan data dan perencanaan yang jelas. Nah, ini penting. Adanya Permendagri SPM ini menegaskan bahwa pelayanan dasar saat bencana itu bukan sekadar bantuan sukarela, tapi kewajiban negara yang harus dipenuhi Pemda. Ini kembali lagi ke soal koordinasi yang tadi disinggung di CHS dan pentingnya aktivasi posko ya, biar semua data SPM ini nggak cuma jadi tumpukan kertas di masing-masing dinas, tapi terintegrasi dan jadi dasar pengambilan keputusan di posko. Tepat sekali. Komitmen 6 CHS soal koordinasi itu jadi kunci. Posko yang berfungsi baik jadi wadah ideal untuk mengintegrasikan semua data dan rencana dari berbagai sektor kesehatan, PU, sosial, perumahan, dan lain-lain yang diamanatkan Permendagri SPM. Tanpa koordinasi di posko, bisa jadi data kesehatan ada di Dinkas, data rumah rusak di PU, data pengungsi di Dinsos, tapi nggak ada yang lihat gambaran besarnya. Akibatnya, bantuan bisa telat, salah sasaran, atau malah mubazir. Pembagian peran antar lembaga juga jadi lebih jelas kalau dikoordinasikan lewat posko. Tapi jujur aja nih, di lapangan kan sering nggak seideal itu ya, banyak banget tantangannya. Apa sih biasanya kendala utama dalam menerapkan standar-standar macam SPHERE atau Permendagri SPM ini? Oh, banyak sekali. Realita lapangan itu kompleks. Pertama, jelas kesenjangan sumber daya. Standar ideal butuh dana, logistik, dan SPM yang kadang nggak tersedia cukup di Pemda, apalagi saat bencana skala besar. Kedua, akses dan keamanan. Lokasi bencana seringkali sulit dijangkau, dan kadang ada isu keamanan yang menghambat distribusi bantuan atau pelayanan. Ketiga, data. Meskipun Permendagri menekankan data, ngumpulin data akurat dan cepat di tengah kekacauan itu luar biasa sulit. Keempat, kapasitas. Kemampuan SDM Pemda dan relawan untuk memahami dan menerapkan standar ini kan bervariasi. Belum lagi dinamika politik lokal yang kadang ikut mewarnai respons bencana. Iya juga ya.
Terus gimana dong solusinya? Masa pasrah aja sama keadaan? Tentu tidak. Disinilah peran kita sebagai kesatria penanggulangan bencana diuji. Kita harus jadi jembatan antara standar ideal dengan realita lapangan. Kuncinya adaptasi dan prioritisasi. Mungkin kita nggak bisa langsung memenuhi standar 15 liter air per orang per hari, tapi kita bisa pastikan sumber air yang ada aman dan distribusinya adil. Mungkin kita belum bisa bangun hunian permanen, tapi kita bisa pastikan tenda darurat dipasang di lokasi aman dan dilengkapi kebutuhan dasar. Kita perlu fleksibel dan kreatif mencari solusi terbaik yang mungkin dilakukan dalam keterbatasan, tanpa mengorbankan prinsip inti, martabat, keselamatan, dan partisipasi korban. Advokasi ke pengambil keputusan di posko juga penting, berdasarkan data dan kebutuhan real yang kita lihat di lapangan. Oke, jadi perjalanan kita hari ini lumayan padat ya. Mulai dari pentingnya punya level kesadaran SKP yang lebih tinggi, lalu masuk ke urgensi penetapan status darurat dan aktivasi posko sebagai fondasi respons terkoordinasi. Kemudian kita bedah 2 kitab acuan, Sphere Handbook sebagai standar mutu dan prinsip kemanusiaan global, WASH, pangan, hunian, kesehatan, dan lain-lain yang menekankan martabat dan hak, dan Permendagri 59/2021 tentang SPM sebagai kerangka kerja wajib bagi Pemda di Indonesia untuk menyediakan layanan dasar, itu dengan penekanan pada data dan perencanaan. Kita juga lihat gimana pentingnya koordinasi lewat posko dan tantangan nyata di lapangan. Betul. Dan di atas semua itu, jangan lupakan esensinya. Di balik semua standar, indikator, formulir, dan rapat koordinasi itu, ada manusia. Ada sesama kita yang sedang mengalami masa sulit, yang kehilangan harta benda, mungkin orang terkasih, yang butuh uluran tangan kita. Tugas kita bukan hanya teknis memastikan standar terpenuhi, tapi juga memastikan roh kemanusiaan itu hadir dalam setiap interaksi kita, menjaga martabat mereka, mendengar suara mereka, dan memberikan bantuan dengan cara yang menghormati mereka sebagai manusia. Dalam banget pesannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini pertanyaan buat kita renungkan bersama, Anda para kesatria PB di seluruh penjuru negeri. Dengan segala standar ideal yang kita tahu dari Sphere dan kerangka kerja wajib dari Permendagri, tantangan terbesarnya kan seringkali bagaimana kita membumikan itu semua di tengah keterbatasan sumber daya, medan sulit, dan situasi chaos di lapangan. Gimana caranya kita dengan segala kreativitas dan semangat kemanusiaan bisa memastikan setiap korban bencana benar-benar merasakan pelayanan minimum yang layak dan bermartabat itu? Mungkin ini yang perlu terus jadi bahan diskusi dan inovasi kita bersama ya. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan mendalam kita kali ini. Kalau ada pengalaman, masukan atau pertanyaan soal topik ini, jangan sungkan sampaikan di kolom komentar ya. Kita belajar bareng. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam tangguh.